Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya, Dr. Imade Okanegara, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, pengampu mata kuliah Seksologi Medis dalam blok spesial topik 1. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam proses sertifikasi dosen. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan topik yang saya ajarkan, yaitu siklus respon seksual manusia. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun berbasis capaian pembelajaran. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 dan bertujuan membekali mereka dengan pemahaman ilmiah, profesional, dan etis tentang seksualitas manusia. Materinya meliputi tahapan fisiologis dan psikologis dalam respon seksual yang berupa fase eksitasi, fase plato, fase orgasme, hingga fase resolusi, serta bagaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kemudian juga bagaimana variasi secara individu dan implikasinya secara klinis. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang siklus fisiologis human sexual response atau siklus respon seksual manusia, termasuk juga menjelaskan juga bahwa ada faktor-faktor lain nanti yang berkaitan dengan tidak cuma fisiologis. Kemudian diharapkan juga mahasiswa mampu membedakan respon pria dan wanita serta memahami variasi-variasi yang ada pada individu. Dan kemudian juga mahasiswa diharapkan mampu memahami permasalahan klinis yang berkaitan dengan siklus respon seksual ini, termasuk mendiagnosis dan memetakan penanganannya. Dan yang terakhir, kita harapkan mahasiswa mampu menerapkan komunikasi yang profesional dan inklusif dalam edukasi seksual. Jadi, proses pembelajarannya dilakukan melalui metode kuliah. Juga di dalamnya ada diskusi kasus dan simulasi. Mahasiswa diajak menganalisis kasus-kasus nyata dan mengembangkan sikap profesional terhadap keberagaman ekspresi seksual. Materi ini cukup penting dan disampaikan menggunakan pendekatan yang didukung oleh sumber-sumber primer yang fundamental, buku-buku dan sumber-sumber referensi yang diharapkan memang adalah sumber utama dalam mempelajari ilmu seksologi dan seksualitas manusia. Itu ada buku fenomenal Human Sexual Response, itu dari Master and Johnson. Kemudian juga ada Disorder of Sexual Desire punyanya Helen Kaplan, dan juga buku-buku yang basic yang harus diketahui jika berbicara tentang siklus respon seksual. Itu ada model Bason dan penelitian-penelitian terkini dari Broto, Graham, dan kita menggunakan juga panduan DSM-5. Lalu pokok bahasan yang dibahas dalam kuliah ini adalah satu, tentang tentu saja definisi human sexual response atau siklus respon seksual manusia, kemudian membahas model-model yang ada dari siklus respon seksual manusia, baik itu yang linear maupun yang non-linear, kemudian mencari tahu tentang penyebab, kemudian mencari tahu juga tentang diagnosis, penanganan jika ada kasus, kemudian juga variasi gender dan orientasi seksual, kemudian juga
memetakan kembali gangguan seksual dan penanganannya, dan yang terakhir adalah menerapkan komunikasi empati dalam edukasi seksual yang inklusif. Ya. Kemudian untuk evaluasi pembelajarannya mencakup ujian tertulis dengan pilihan ganda dan juga esai, observasi sikap saat diskusi dan presentasi. Bobot nilainya mengikuti standar yang ditentukan institusi, memakai konsep A, B, C, D. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan secara terbuka, didukung dengan sistem pembelajaran digital dan diskusi yang interaktif. Jadi, saya percaya bahwa pemahaman seksologi medis tidak hanya penting secara klinis, tetapi juga akan membentuk kepekaan sosial seorang calon dokter terhadap keberagaman pasien. Dan terima kasih atas perhatiannya. Berikut ini saya arahkan untuk menyaksikan rekaman proses mengajar yang dilakukan secara tatap muka tentang perkuliahan ini yang mengambil judul Siklus Respons Seksual Manusia. Ini yang tahap pertama. Ini adalah bentuk konkret dari aktivitas pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa. Demikian. Sekian, salam hormat saya Oka Negara. Terima kasih. Oke, selamat siang para adik-adik mahasiswa semua. Ya, ketemu lagi dengan saya Dr. Oka Negara dari Departemen Andrologi dan Seksologi. Setelah kuliah kita yang lalu, kita bertemu lagi sekarang di lecture ke-33 di blok spesial topik pertama. Jadi saya kebagian untuk jam ini adalah berbicara tentang siklus respon seksual manusia. Kalau adik-adik browsing untuk mengetahui informasi ini, itu biasanya kalimat yang bisa di browsing adalah human sexual response. Ini penting sekali diketahui untuk mempelajari bilangan besar untuk ilmu kesehatan reproduksi dan seksual, atau di kuliah ini, di spesial topik ini dia masuk di topik seksologi. Oke ya? Oke. Kita lihat berikutnya apa sih pentingnya kuliah ini. Jadi kuliah ini akan membahas lebih banyak fokus di human sexual response yang paling fenomenal atau fundamental yang dikembangkan oleh William Master dan Virginia Johnson di tahun 1966. Mereka ini adalah sepasang peneliti sesungguhnya, yang satu seorang dokter kandungan, yang satu lagi seorang perawat yang terlibat dalam satu proyek besar, dikontrak dalam sebuah penelitian untuk mengecek respon seksual manusia. Jadi laki-laki perempuan yang waktu itu di dalam penelitian adalah pasangan, itu mereka berhubungan seksual di laboratorium dan kemudian dilihat responnya, baik itu yang terlihat secara fisik laboratorium maupun juga emosi, feeling dan lain-lainnya. Karena itu proyek ini cukup lama tapi besar banget. Peserta yang diikutkan di sini adalah banyak orang, makanya walaupun dia tahun 1966 ini sudah lama sekali, tapi dia memberikan data yang besar tentang respons seksual manusia. Jadi bagaimana itu yang terangsang secara seksual, bagaimana itu yang ada laki-laki mulai mengalami ereksi kayak apa sih, orgasme itu kayak apa sih, yang semuanya itu adalah yang saya sebutkan tadi termasuk dalam komponen seksual manusia. Begitu ya, dan ini penting banget sebenarnya untuk dipelajari. Jadi harapannya di kesempatan ini nanti adik-adik mahasiswa diharapkan mampu apa? Yang pertama, mampu menjelaskan tahapan fisiologis dari siklus respons seksual ini. Apa yang terjadi, apa yang berubah ya secara fungsional. Yang kedua, juga membedakan antara respons seksual laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi fungsi seksual ini apa saja faktor-faktornya, kemudian menganalisis gangguan siklus respon seksual, kalau terganggu kayak apa dan apa saja jenis gangguannya. Dan yang paling penting di luar itu semua,
adik-adik bisa mengelaborasi nanti bahwa ini nanti bisa dijadikan sebuah hal yang berkaitan dengan profesi kedepannya sebagai dokter. Apa nih prinsip yang bisa saya dapatkan dari kuliah ini? Yaitu adalah prinsip komunikasi dan edukasi seksual yang profesional, inklusif, dan beretika dalam pelayanan ini. Karena apa? Masalah-masalah seksual itu nggak seperti masalah kesehatan yang lain. Karena masalah seksual itu lekat dengan etika, sensitivitas, stigma, ketabuhan. Jadi bagaimana menggalinya? Prinsip pertama kemudian adalah kita harus mengenal ini yang namanya human sexual response atau siklus respon seksual manusia. Ya, itu ya. Oke, next kita lanjut saja. Jadi kalau dilihat di sini pengertian siklus respon seksual manusia yaitu adalah serangkaian perubahan fisiologis yang terjadi ketika seseorang mendapatkan rangsangan seksual. Jadi akan ada perubahan fisik, akan ada perubahan rasa, akan ada rasa-rasa yang berubah pada tubuh. Ya, jadi ini kan semuanya udah mahasiswa udah pada melewati masa puber, bahkan udah melewati umur 17-18 tahun. Secara fisik, emosi, psikis semuanya sudah matang ya secara seksual ya. Jadi akan tahu mungkin sebagian sudah mengalami proses-proses seksual itu bagaimana yang namanya dorongan seksual, apa itu yang namanya lubrikasi misalnya, apa itu yang namanya ereksi, bagaimana itu pengetahuan adik-adik tentang orgasme. Laki-laki ada yang namanya ejakulasi, walaupun itu proses reproduksi, tapi terjadi karena peristiwa-peristiwa aktivitas seksual. Itu semua akan ada di sini nanti. Dilihat perubahannya di siklus respon seksual manusia. Ya, jadi yang paling penting itu adalah ada 4 hal yang bakal dibahas di dalamnya ya, itu eksitasi, fase plato, ada orgasme dan resolusi. Nanti kita bahas satu-satu ya. Sementara yang lain adalah bagaimana pengalaman ini dirasakan bisa bervariasi antara satu orang dengan orang lain. Di situ akan menjadi pertanyaan nanti, kok saya beda dengan orang lain? Yang benar gimana sih? Nah itu nanti aspek klinisnya ya. Dan konteks budaya juga mempengaruhi. Budaya-budaya juga memberikan stimulus pengetahuan tentang seksualitas yang berbeda-beda. Jadi pada akhirnya misalnya saja ternyata ada budaya tertentu yang bisa meng-create orang untuk dorongan seksual itu bisa berbeda. Jadi ada budaya-budaya unik di mana ketika ada pasangan, budaya-budaya yang agak kuno gitu ya, mereka melakukan stimulus seksual dengan misalnya ada yang mencakar, pukul-pukul, ada yang bernyanyi. Itu beda. Kalau di sini kan semuanya sama, kissing, necking, licking, ya, pelukan, ciuman itu ada proses dari penciptaan atau pemunculan stimulus seksual atau dorongan seksual. Oke. Nah berikutnya kita masuk ke fase yang pertama dari siklus ini. Jadi namanya siklus, ya tadi kita sebutkan ada 4 siklus ya, 1 atau 4 fase dari siklus ini. Fase pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Yang pertama itu eksitasi, yang kedua namanya fase plato, yang ketiga orgasme, yang keempat resolusi. Jadi gampangnya effort, eksitasi, plato, orgasme, resolusi. Jadi ada 4 fase dan itu berurutan. Kalau menurut nanti teori yang kita pelajari sekarang by design dari siapa? Master and Johnson, yang secara klasik masih kita gunakan untuk belajar pendidikan. Jadi untuk pertama ya pelajari aja yang ini gitu ya. Jadi fase pertama itu namanya eksitasi. Di sini kalau dilihat adalah sebenarnya fase yang berkaitan dengan siklus awal respon seksual ini adalah berkaitan dengan hal yang disebut dengan dorongan seksual, hasrat seksual, apa yang menciptakan kita memulai untuk melakukan aktivitas seksual. Makanya juga dijadikan menjadi satu kesatuan disebut juga arousal atau bangkitan seksual. Apa yang terjadi di sana? Ya perubahannya akan ada peningkatan detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Kemudian terjadi pembengkakan atau pembesaran alat kelamin karena alat kelamin laki-laki berisi darah. Ini yang disebut dengan ereksi.
Kalau perempuan terjadi juga fase kongesti, aliran darah masuk ke dalam kelaminnya, tapi karena tidak punya penis, ya tidak bisa kemana-mana darah yang ada, kemudian mengalami transudasi, merembes, jadi basah, itu yang disebut dengan lubrikasi. Ya, jadi laki-laki ereksi, yang perempuan mengalami lubrikasi, itu sudah mulai terjadi di fase eksitasi. Dan demikian juga misalnya bagian-bagian yang bisa mengalami ereksi dalam tanda petik ya. Kalau penis bisa ereksi, perempuan itu ada klitoris bisa ereksi, juga puting susu bisa ereksi, jadinya mengeras pada saat terangsang atau fase 1 eksitasi. Demikian ya. Bahkan disebutkan juga dari penelitian Master dan Johnson terjadi sex flush, kemerahan itu di bagian tubuh, terutama pada kulit-kulit luar, dan bisa dilihat kadang-kadang di wajah, terutama pada ras Caucasian, orang-orang yang kulitnya putih. Kalau yang kulitnya hitam, Melayu, agak susah terlihat sex flush pada wajah ya. Oke. Ya. Itu bisa terjadi pada wanita 50-75%, kalau laki-laki 25%. Ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi tanda eksitasi yang paling kelihatan pada laki-laki apa? Ereksi cepat terjadi ketika terangsang, ya ereksi. Ya, pada pria ereksi penis itu dapat terjadi dalam hitungan detik sebagai respon terhadap rangsangan. Jadi ereksi tadinya dia rileks kelaminnya, kemudian karena ada fase 1 terangsang ini jadinya dia mengalami ereksi. Itu dalam keadaan normal wajar gitu ya. Kemudian juga skrotal, skrotumnya juga sebenarnya nggak kelihatan sih, tapi sebenarnya ada rasa mengembang. Gitu ya, itu yang terjadi, dan ini bisa terjadi up and down selama dia terjadi foreplay, pemanasan sebelum hubungan seksual. Itu ada yang namanya tahap berikutnya penetrasi. Tetapi penetrasi sudah dilakukan, terbaik adalah saat penis memang sudah mengalami ereksi dan perempuan mengalami lubrikasi. Coba kita lihat apa yang terjadi pada perempuan. Kalau perubahan yang terjadi pada perempuan itu ini klitorisnya mengembang menjadi lebih sensitif. Ikutan ereksi sebenarnya klitoris itu ya, karena kan klitoris dengan penis secara embriologi sebenarnya sama. Cuma karena dia jadi laki-laki, dia kemudian jadi penis, jadi perempuan, dia akhirnya menjadi klitoris. Bibir kelamin yang namanya labia mayora membesar. Vagina juga mulai memperlihatkan memproduksi lubrikasi, ya jadi basah. Kemudian kalau di dalam cervix dan rahimnya itu juga mulai bergerak, ada mengalami namanya elevasi atau dia mengalami terangkatan. Jadi semua kondisi ini sebenarnya penis yang ereksi, vagina yang basah, dinding yang kemudian meregang, ya membengkak, itu membuat pada saat hubungan seksual penetratif menjadi mudah, tidak menyakitkan, bahkan menyenangkan. Karena syarat-syarat sensorik ada pada dua dinding kan, gitu ya. Dan inilah yang akhirnya menjamin akhirnya hubungan seksual bisa mulai dijalankan secara penetrasi, ya. Dan kemudian muncul kenapa penetrasi dilakukan terus, karena ada rasa menyenangkan. Orang nggak bisa nyetop kemudian, kecuali ada hal-hal tertentu yang mengganggu psikisnya, yang membuatnya nyetop, misalnya ketahuan berhubungan seksual. Ada yang mengganggu ketok-ketok, jadi pikirannya terganggu, jadi dia mengalami interupsi, berhenti pikirannya. Tapi kalau udah rasa menyenangkan ini jalan terus, maka dia akan terus mengalami penetrasi, melakukan penetrasi. Itu masih di fase 1 ya, eksitasi. Kemudian kalau di luar kelamin apa saja yang kemudian mengalami perubahan, ini payudaranya membesar, memang membesar ya. Jadi ini disalahgunakan dengan mitos. Ya, anak-anak muda suka mitosnya kan kalau mau payudaranya gede, ya sama pacar suruh pegang-pegang. Padahal yang terjadi adalah itu reaksi eksitasi saat hubungan seksual. Nanti ada fase 4 namanya resolusi, dia balik lagi normal. Waktu itu aja dia membesar. Dia bukan berarti kalau diraba terus dia akan membesar bisa bayang ya nanti jadi apa kalau rajin berhubungan seksual orang payudaranya gede-gede semua, enggak juga, enggak ada jaminan. Oke, itu ya. Ini yang lain ya, buktinya tadi mengeras juga ya, sensitivitas kulit juga meningkat, vaskularisasi di area dada juga meningkat. Ini yang di luar kelamin. Ya. Jadi kita lihat berikutnya fase kedua. Fase kedua itu plato. Tahu arti kata plato ya? Plat. Plat itu apa? Lurus, sebenarnya datar.
fase kedua Plato ini nggak ada perubahan yang berarti, tetapi yang terjadi adalah intensifikasi. Oke, jadi maksudnya yang ketiga baru ini. Nah, ini adalah puncak dari siklus respon seksual yang disebut dengan orgasme. Dalam hubungan seksual yang dicari pasangan manusia adalah ini. Tidak pasangan juga bisa ya, mereka yang melakukan aktivitas seksual sendiri, misalnya melakukan masturbasi. Yang dicapai oleh adalah ini, begitu ya. Yang ingin dicapai adalah fase ketiga atau orgasme. Ya. Jadi kita sebut dia kemudian sebagai puncak respon seksual dengan durasi ya, Nia ya. Kenapa wanita bisa mengalami orgasme multiple sedangkan pria tidak? Ya. Dan apakah ini selalu terjadi dalam semua hubungan seksual? Ya, ini menarik ya. Kalau laki-laki dokter tadi bilang kalau satu kali sampai fase terakhir, habis itu berhenti. Ada fase resolusi, habis itu selesai, nggak bisa lagi, satu kali aja. Tapi kalau perempuan kok bisa berkali-kali? Tergantung sebenarnya. Ada dua jawabannya. Yang pertama, karena perempuan relatif tidak mengenal periode refraktor. Ingat itu? Yang tadi dia misalnya harusnya resolusi, balik laginya susah. Jadi perempuan kapan aja bisa eksitasi lagi. Itu yang pertama. Tapi kejadian ini juga tergantung dari kesehatan umumnya. Kalau hormonnya masih bagus, estrogen progesteronnya bagus, dan hormon-hormonnya lagi bagus, lebih mudah dia masuk ke fase eksitasi yang baru. Tapi yang kedua, dia sendiri memang punya siklus di orgasmic platform phase-nya yang tidak langsung ke fase resolusi. Sebelum dia masuk fase resolusi, dia udah bisa lagi memulai eksitasi. Nah, itu yang mengakibatkan dia bisa multiple orgasm. Itu beda banget. Ya. Ya. Ada lagi? Habis? Oh, masih ada? Ya. Yang mana dulu nih? Ya. Oke. Terima kasih dokter. Saya Meli, izin bertanya dokter. Ya. Apakah ada intervensi medis atau psikoterapi yang paling efektif untuk pasien dengan hasrat seksual hipoaktif? Ya. Jadi dorongan seksual hipoaktif gitu ya. Itu artinya hipoaktif. Kalau aktif kan ya aktif, hipo itu apa? Sedikit kan, berkurang ya. Jadi dia sudah menurun dorongan seksual. Harus dicari tahu dulu nih penyebab dorongan seksualnya apa yang menurun. Nah, kita coba cari lagi tadi. Ingat penyebabnya adalah psikis ya. Kalau ternyata penyebab fisiknya adalah gangguan hormon, diterapi dengan hormon. Ya, kalau penyebabnya adalah psikis, ketidaknyamanan dengan pasangan, pelecehan seksual, kekerasan seksual, masa lalu jadinya dorongan seksual menurun ketika dia berpikiran untuk mau berhubungan seksual atau dia berhubungan seksual udah stres duluan, berpikir tentang kasus kekerasan yang belum tuntas zaman dulu masih dipikirin. Nah, itu pada akhirnya dia harus mengalami terapi psikologis atau psikiatri gitu ya. Tapi seringkali juga penyebab bisa dua-duanya ya. Jadi kadang penyebab fisik juga bisa mengakibatkan stres. Makanya seorang dokter seksolog itu sebaik-baiknya harus dibekali ilmu juga konseling yang baik, gitu ya. Biar gak datang nanti kenapa? Oh terganggu ya, cek lah sana. Oke, nggak apa-apa, udah pulang. Nah, biar gak begitu, gak ada masalah. Hormonnya baik, nggak bisa begitu. Jadi harus benar-benar dicari, jangan-jangan ada gangguan psikologisnya, dan di situ juga udah bisa berperan sebelum misalnya membutuhkan lebih lanjut ke rujukan ke psikiater misalnya, gitu ya. Oke, ya, tanyanya bagus-bagus semua. Ada lagi? Ya. Ini satu lagi dok, nyambung Ya. tadi dengan apa yang sudah ditanyakan sebelumnya. Nah dok, gimana sih kalau misalkan dalam fase siklus respon seksual ini nggak semuanya sampai di semua Ya, fase itu? betul. Nggak semua tuntas gitu ya. Betul. Jadi kalau nggak semuanya tuntas ada dua kemungkinan. Satu, mengakibatkan kekecewaan. Yang kedua, biasa-biasa aja. Ya. Tapi fungsi seksual yang komplit ini biasanya didewa-dewakan ya. Didewakan itu ya, kepingin banget dicapai oleh laki-laki. Karena bagi laki-laki hubungan seksual yang dilakukan
harus selesai sampai orgasme dan ejakulasi. Kalau di tengah itu belum tuntas, dia akan terganggu sekali tentang dirinya, karena bagi dia harus puncak kemudian resolusi. Tapi bagi perempuan kadang-kadang begini. Nah, ada perempuan yang harus komplit sampai ke orgasme. Kalau dia tidak mengalami itu, dia kecewa. Ada yang begitu. Akhirnya dia datang ke dokter, dok saya nggak pernah orgasme, nggak tahu dok kok nggak seperti perempuan lain. Nah yang kayak gini harus dicari tahu juga penyebabnya. Kok dia nggak bisa orgasme? Jangan-jangan ada masalah hormon dan lain-lain. Bisa jadi masalahnya adalah pasangannya, suaminya yang mengalami ejakulasi dini. Jadi dia nggak sempat komplit karena si suaminya udah selesai di tengah jalan dan dia nggak minta gitu ya. Paham ya? Nah, jadi dia belum selesai. Sementara suaminya dengan egonya udah begitu udah selesai, nggak mau kemudian melakukan aktivitas seksual untuk melanjutkan siklus respon seksual sampai perempuannya orgasme. Tapi ada juga yang perempuan merasa berpikir karena kekuatan dari hubungan seksual juga adalah keterlibatan psikis. Dia merasa udah deh, yang penting suamiku udah seneng, aku juga happy. Akhirnya dia tidak menuntut untuk mendapatkan haknya, bahkan untuk mendapatkan orgasme gitu misalnya. Ya udah begitu selesai aja, dan dia membiasakan diri untuk itu. Ibaratnya orang suka dengan makan ya kan, menurut Maslow kan hubungan paling kebutuhan paling dasar itu makan dan seks. Ya, jadi makanan dengan aktivitas seksual boleh disamakan sebagai kebutuhan paling dasar. Jadi misalnya nih orang yang senang dengan apa, makan babi guling gitu ya, dengan lengkap gitu. Tiba-tiba diambil kulitnya nggak selesai, ya juga kecewa gitu kan. Tapi ada yang udah kadang biasa nggak makan, biarin aja, penting dapat nyicipin aja udah selesai. Nah, jadi sebagian terkondisi untuk nggak apa-apa kalau di stop di tengah jalan. Jadi memang pada akhirnya apakah harus komplit? Nggak juga harus komplit. Tetapi sebaiknya jika pasangan bisa diajak diskusi dengan baik, minta untuk melanjutkan sampai tuntas. Tapi kalau juga tidak dapat, misalnya nggak dapat orgasme, sudah diajak pasangannya untuk foreplay dan lain, baru di situ ada masalah klinis. Jangan-jangan itu diskusi orgasme, and you should come to the doctor. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Karena waktunya juga sudah menjelang habis dan mesti ada kuliah berikutnya. Saya pikir nanti jika ada pertanyaan, Anda bisa cari saya nanti ada di lantai 1 ya, di Departemen Andrologi dan Seksologi, atau bisa mampirin media sosial saya. Saya juga aktif hampir setiap hari, jadi boleh samperin, komen, tanya, chat di situ. Semuanya bisa ditanya. Oke? Oke, terima kasih kalau gitu. Selamat buat semuanya, selamat belajar. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih.